dibandingkan dari kolam konvensional dengan kolam keramba lah Pak Mas lah. Jadi hampir 2 digit naiknya Pak. Proteinnya. Mungkin karena Jadi makannya 50 rutin. 52. Iya, gitu. 52 iya. Lebih ini. Terus untuk kekentalan daging lebih kental daging kolam bioflok dibandingkan kolam yang konvensional. Lebih kenyal. Ya, malah kalau daging lele itu bisa disate. Disate. Rasanya lebih gurih dan manis. Dan tidak berbau tanah karena kita tidak mengikuti tanah di dalam sini. Itu jangan banyak-banyak yang ada nggak kemakan. Dengan sistem bioflok air relatif hemat karena di dalam budidaya kita penggunaan air itu dari tebar benih sampai ke panen tidak menggunakan air yang banyak. Jadi tidak ada pergantian tidak air. Perlu diganti. Iya, cuma ada pergantian 1-2% setiap 2 hari sekali bagian bawah. Dan air 1-2% ya untuk bagian bawah air bagian bawah. Oh, di bawah disedot. Nah, dibuka aja Pak itu. Dibuka ini. Nah, buka jadi 1-2%. 1-2%. Berarti kalau ini 1 meter berarti hanya 1 cm, 2 cm di bawah. Ya, kan? malah kurang kalau 1-2% itu. Ya, dan limbah itu juga jangan dibuang Pak. Limbah itu bisa digunakan sebagai pupuk. Jadi kalau tanaman sayur sama tanaman buah itu digunakan pupuk. Setara dengan POC. Kolam ini apakah rata atau agak melengkung? Melengkung. Jadi di ujungnya yang endapan itu keluar lewat sana. Di tengah sini ada saringan. Iya. Kami di kolam di Papuyupam air ini bisa sampai 2 tahun tidak berganti. Jadi setelah panen ditampung di penampungan sana terus dikembalikan lagi ke sini. Karena air ini membikinnya susah. Belum tentu jadi gitu. Jadi dan kadar salinitas garamnya juga tinggi. Jadi sayang kalau garam ini terbuang. Hanya kita ambil lagi. Dan keunggulan yang jelas kolam bioflok ramah lingkungan. Kita di sini di sekitaran kolam adalah perumahan dan tidak berbau, tidak ada masyarakat yang komplit. Nah, ini kalau jatuh dagingnya suka betul. Dagingnya cukup. Itu amoniak di bawah itu udah hilang. Amoniaknya kurang rapat soalnya ini. Nah, amoniak yang bau di bawah. Tiga. Ya. Ini tadi ikan popuyu, tadi sana ada ikan patin, ada lagi ini ikan jelawat. Ikan jelawat ini juga ikan sungai ya, ikan sungai. Mana ikannya? Ini ikannya udah gede-gede, tapi sedang sombong dia. Oh iya naik ya. Nah, ciri khas ikan jelawat itu kita kan membudidayakannya harus menyesuaikan kepada menyesuaikan pada karakter dari ikan yang kita budidayakan. Ikan jelawat suka lompat-lompat. Nah, oleh karena itu kita kasih penutupnya. Nah, ini penutupnya. Penutup. Nah, penutupnya, jaringnya ini supaya ikan yang lompat ini tidak keluar dari kolam. Nah, ini dia. Aman ya. Jelawat mau lompat sampai setinggi apapun tertahan oleh jala atau jaring. Kita akan lari kemana-mana ya. Jelawat satu kolam isinya 500 ekor mulai kecil dan dibudidayakan cukup lama juga, ini sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Besarnya juga nggak nyampe 1 kilo, cukup besar ya. Jelawat dijual setelah 8 atau 10 bulan beratnya sudah 1 kilo. Berarti dipotong-potong atau dibelah ya menjualnya nanti. Iya. Jadi harga jualnya juga cukup tinggi ya. Berapa itu pasaran? 60.000. Harga jualnya 60.000. Jadi cukup menguntungkan juga walaupun agak lama ya, 10 bulan 8 bulan, tetapi ikannya besar dan harga jualnya tinggi. Bagus. Nah,
Jadi kolam yang ada yang dikembangkan di sini itu tidak melulu air saja, air kemudian ada ikannya, tidak seperti itu, tetapi dikembangkan probiotiknya, probiotik untuk dicampurkan ke air itu sehingga berdampak tidak berbau, kemudian menjadi kotoran, menjadi sumber makan juga bagi ikan yang ada di situ ya. Nah ini ada ilmunya ini nampaknya, bagaimana mengembangkan probiotik sendiri. Nah ini Pak bosnya ini Pak Helmi ini dia membuat probiotik sendiri, tempatnya di sini. Nah ini bisa dijelaskan Pak. Oke, ya Pak. Jadi untuk menghemat biaya petani, kita mencoba memberikan ilmu kepada petani, perbanyakan probiotik berupa puyuh. Jadi berupa puyuh ini kita buat sendiri, jadi tidak ada di pasaran, kita ramu sendiri untuk kita bikin formula natur block waternya. Ini tabung bioreaktor untuk pembuatan natur block water, perbanyakan dari probiotik berupa puyuh. 1 liter bisa menjadi 200 liter ya, 200 liter. Jadi sangat ekonomis. Jadi petani tidak memerlukan biaya tinggi untuk membeli probiotik, cukup belajar di Payupam, maka probiotik bisa dihemat. Ini 1 liter, ada dedak, ada molasses, ada telur bebek, Ya. persentasenya tertentu, Presentasinya tertentu. diberikan ke yang Ini difermentasi dulu, Pak. Difermentasi selama 5 hari minimal. belum selesai. Ya nanti ya. Setelah baunya asam tape, itu baru di ini kan. Hasil fermentasinya berarti kayaknya tetesnya banyak. Pembuatan tadi di samping probiotik kita memerlukan bahan molase, tepung terigu, Dedak, terus pakan tengli, ditambah dedak halus atau bekatol, ditambah telur bebek ya. Telur bebek itu difermentasi selama 5 hari sampai baunya bau tape. Nah tapi di dalam tabung reaktor ini harus digunakan juga aerasi, batu aerasi pengadukan. Selama pengadukan itu terus menerus biasanya tahan 6 bulan untuk probiotik ini. Tapi kalau aerasinya mati, itu bertahannya paling seminggu sudah rusak. kemudian dicampur dengan Oke. Setiap pembelian ke dalam kolam itu kita mau menggunakan dosis 200 ml secangkir aqua setiap pagi atau setiap sore untuk bioflok untuk satu ukuran diameter 3. Iya, ini budidaya sistem bioflok. Nah, kita sekedar mengenal sedikit tentang pengelolaan ikan The Papuyu Farm sistem bioflok. Pak Hamdan jangan pergi, aduh Pak Hamdan, Pak Helmi. Nah, ini dia orangnya, pengusahanya. Jadi kalau yang mau belajar mengenai budidaya ikan sistem bioflok bisa temuin sama beliau, Pak Helmi. Nah, tempatnya di Jalan Pondok Pinus, ya, Jalan Pondok Pinus, Loktabat Utara, Banjarbaru. Nah, atau searching di www.thepapuyufarm.com, atau bisa kalau mau datang langsung ke sini bisa searching di map ya, Google Map The Papuyu Farm. Nah, nanti akan ketemu titik farm yang dimaksud ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.